warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat walau di tengah pandemi corona. Ya, anak-anak, sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat melimpah. Contohnya saja, di belakangnya Ustazah ada hewan, ikan, ada tumbuhan, ada juga pasir, juga batu, ada lagi besi, udara yang kita hirup, air yang kita gunakan sehari-hari. Wah, melimpah kan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Yuk, kita simak videonya lebih jauh lagi. Ya anak-anak, kali ini kita akan membahas sumber daya alam. Nah, pada video ini adalah ringkasan dari buku tematik halaman 5, 6, 27, 28, dan 29. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup. Jadi semua yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup, seperti batu, air, udara, minyak bumi, batu bara, semuanya dimanfaatkan oleh kelangsungan hidup manusia. Lanjut ke jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita bahas dulu yang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis ketika digunakan, bahkan jumlahnya terus bertambah. Contoh, air, angin, hewan, tumbuhan, tanah, energi matahari, panas bumi, dan ombak. Tentu kalian sudah tahu bahwa yang Ustazah sebutkan tadi itu tidak akan habis, bahkan jumlahnya terus menerus. Seperti hewan dan tumbuhan, jika kita merawat tumbuhan dan hewan itu dengan baik, maka jumlah hewan dan tumbuhan itu akan terus bertambah. Kemudian ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa saja habis jika dipakai terus-menerus. Contoh, batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, besi, dan aluminium. Batu bara, tentu batu bara itu proses pembuatnya sangat panjang, yaitu berasal dari fosil atau tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun lamanya baru menjadi batu bara. Minyak bumi juga demikian, berasal dari hewan yang sudah mati dan berjuta-juta tahun lamanya baru menjadi minyak bumi. Lanjut ke manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi semua yang ada di alam ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang ada di alam ini. Lanjut, potensi sumber daya alam di Indonesia. Tentu banyak sekali potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun di buku kamu dibahas
Indonesia memiliki sumber daya alam yang nilai ekonominya tinggi. Di situ disebutkan bahwa yang nilainya tinggi itu contohnya adalah sumber daya alam yang ada di laut, yaitu ikan dan garam. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali ikan yang ada di laut kita, banyak macamnya. Juga produksi garam yang ada di Indonesia itu juga sangat melimpah. Nah, di sini Ustadzah rangkumkan tentang daerah penghasil garam di Indonesia. Nah, seperti daerah Cirebon, Sampang, Pati, Indramayu, Sumeneb itu menghasilkan beratus ribu ton garam di Indonesia. Kalian bisa lihat di situ. Nah, setiap daerah itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Misal di pegunungan, itu hasilnya adalah sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Kalau di dataran rendah, itu hasilnya padi, bisa jagung. Nah, di laut hasilnya ikan, cumi, udang, dan sebagainya. Itu di setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Namun, di setiap daerah itu saling berhubungan. Misalnya, penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang ada di laut. Hal tersebut karena penduduk di setiap daerah menjual sumber daya alamnya ke daerah lain. Jadi, semua penduduk di Indonesia bisa menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga materi kita pada hari ini bisa menambahkan wawasan luas kita terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.